Pelaksanaan KTT ASEAN yang baru saja berlangsung di Jakarta belum dapat memberikan pembahasan mendalam menyangkut kondisi yang terjadi di negara anggota. Persoalan Myanmar yang menjadi atensi komunitas internasional tidak dapat dibahas secara mendalam KTT ACC. Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Adi Fadayannya, hal ini menjadi karena ASEAN terdapat yang terjadi penghambat dari berbagai bahasan antar negara ASEAN. Persoalan Myanmar yang menjadi atensi banyak negara dunia tidak dapat dibahas secara mendalam dalam KTT ASEAN. Isu Myanmar masih menjadi pekerjaan rumah bagi ASEAN. Menurut dosen hubungan internasional UB Adi Fahadaina, hal ini terjadi karena ada ASEAN Way yang ada dalam tubuh ASEAN. Di dalam ASEAN Way itu ada beberapa hal yang menurut saya dalam pandangan saya dan dalam pengukuran saya itu agak membingungkan. Yang pertama adalah prinsip non-interference, di mana kemudian negara-negara ASEAN tidak boleh mengintervensi kebijakan yang diambil secara domestik oleh negara-negara ASEAN. Nah, ini bisa saya contohkan ketika Myanmar itu mengalami krisis politik dan kudeta pada akhirnya, negara-negara anggota ASEAN itu tidak bisa berbuat banyak karena prinsip tersebut. Terus yang kedua ada prinsip non-binding, di mana kemudian keputusan-keputusan yang dibuat di forum-forum ASEAN itu masih memberikan keleluasaan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk tidak mengikuti atau bahkan tidak patuh kepada keputusan yang dibuat. Jadi ada prinsip yang kemudian di ASEAN itu mengedepankan goodwill atau niat baik. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadikan ASEAN sendiri itu lemah secara organisasi regional. Walaupun ASEAN memiliki banyak potensi sebagai perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang tentu saja memiliki potensi yang luar biasa. ASEAN Way inilah yang menjadi salah satu penghalang bagi berbagai kesepakatan dalam ASEAN karena tidak dapat menjadi kesepakatan yang mengikat bagi para anggotanya.